Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ujian praktek kimia di channel Smart Kimia tentunya, ya. Nah, pada video ini akan secara khusus dibahas tentang mata uji termokimia, gitu ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ujian prakteknya, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru mengenai ujian praktek kimia maupun materi-materi yang lain, dan juga saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, baik, terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Nah, kita bahas sekarang ujian prakteknya, ya. Nah, sebelumnya saya akan secara singkat bercerita terlebih dahulu mengenai ujian praktek yang akan dilaksanakan, di mana ujian praktek yang dilaksanakan itu dilakukan secara individu dan di laboratorium, sehingga dipastikan sudah harus menggunakan jas lab, gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam laboratorium nanti akan disediakan sebuah set alat dan bahan, di mana dalam set tersebut kita tidak tahu akan praktek apa. Nah, ya, sehingga kita harus tahu ya, kalau kita mendapatkan alat dan bahan tersebut, maka kita praktek apa. Nah, di sini sudah saya buatkan penandanya. Jika dalam satu set alat dan bahan yang sudah disediakan itu terdapat kalorimeter, nah ini ya gambarnya seperti ini, maka dipastikan alat dan bahan tersebut itu untuk praktek termokimia, gitu ya. Oke, nah di mana ketika sudah tahu mau praktek apa, nanti kalian diminta untuk menuliskan judul praktikumnya, kemudian tujuan dari praktikummu itu apa, kemudian alat dan bahan yang disediakan itu apa saja, langkah kerjanya bagaimana, simpulan sampai menjawab pertanyaan. Nah, kita akan membahas secara detail ya, dari mulai tujuan sampai dengan jawaban pertanyaan. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu judul. Nah, kita bisa membuat judul seperti ini ya. Eh, Penentuan atau praktikum penentuan harga perubahan entalpi reaksi ya, boleh seperti ini. Dari judul tersebut kita bisa membuat tujuannya. Kita buat tujuannya satu saja ya, biar lebih memudahkan kita. Nah, tujuannya kita bisa buat seperti ini ya, menentukan harga perubahan entalpi reaksi penetralan NaOH dan HCl ya. Ini NaOH dan HCl yang disediakan bahannya di laboratorium seperti itu. Kemudian alat dan bahan ya, ini disesuaikan dengan set yang didapat ya. Tapi biasanya alat untuk praktek ini itu ada kalorimeter sederhana, kemudian gelas ukur 50 ml, pipet tetes, beker gelas 100 ml, dan juga termometer. Bahannya cukup dua saja, yaitu larutan NaOH1M dan larutan HCl1M. Nah, ini nanti bisa disesuaikan molaritasnya berapa yang ada di set yang sudah diterima. Untuk cara kerja, sudah saya buatkan secara ringkas dan singkat sehingga mudah dihafalkan, mudah dipahami. Pada intinya adalah ya, nanti diambil 25 ml larutan NaOH1M dalam beker gelas, kemudian ukur suhunya menggunakan termometer. Hal yang sama dilakukan pada larutan HCl ya, diambil 25 ml, kemudian taruh dalam beker gelas yang berbeda dan ukur suhunya, kemudian nanti dicatat. Selanjutnya, kedua larutan tersebut ini tuangkan dalam alat kalorimeter secara bersama-sama, lalu tutup. Nah, dalam tutup tersebut jangan lupa untuk ngeset termometernya. Jadi termometernya masukkan dalam tutup, di mana tutup tersebut ada lubang tempat termometer. Sesudah itu aduk dan juga amati perubahan suhu. Sudah selesai untuk cara kerjanya. Seperti itu ya, singkat, padat, dan juga mengena. Nah, hasil pengamatannya bisa kita buat seperti ini. Kita buat tabel ada tiga, gini ya, poinnya adalah nomor larutan dan suhu ya, boleh seperti ini. Nah, di mana di sini kita bisa tuliskan HCl1M 25 ml, tadi suhunya berapa. Ini katakanlah channel Smart Kimia yang praktek
dan ternyata suhunya didapatkan 28 derajat Celcius. Kemudian NaOH ini 1M25 mili, channel smart kimia ketika praktek itu mendapatkan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ketika dicampurkan HCl dan NaOH, ternyata suhunya meningkat menjadi 40 derajat Celcius gitu ya. Oke, nah setelah hasil pengamatan kita buat simpulan. Simpulannya tadi kita harus menyesuaikan dengan tujuannya. Jadi simpulan harus menjawab tujuan. Di mana tujuannya tadi satu ya, maka simpulannya di sini disarankan juga satu ya, sesuai dengan tujuannya, yaitu harga perubahan entalpi reaksi penetralan larutan NaOH dan HCl sebesar min 92.400 Joule per mol. Ya, ini simpulannya. Nah, jika ada pertanyaan, min 92.400 Joule per mol ini dari mana? Ini dari perhitungan entalpi reaksi, di mana perhitungan ini akan kita bahas di jawaban pertanyaan. Gitu. Sekarang kita membahas poin yang terakhir, yaitu jawaban pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dalam mata uji termokimia ini ya. Kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan data percobaan yang Anda kerjakan, berapa kalor reaksi yang dibebaskan atau dilepaskan dari percobaan tersebut dalam satuan kilojoule bila massa jenis dianggap 1 dan kalor jenis itu 4,2. Ya. Nah, di sini saya tampilkan hasil pengamatannya, di mana untuk HCl dan NaOH ini tadi kita ukur suhunya sebelum direaksikan, maka dianggap sebagai suhu awal atau T1 yang kita rata-rata, yaitu 28 ditambah 30 dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, ini mohon maaf, ini seharusnya 30 ya, ini tipe ya, tipe. Sehingga ini seharusnya T1 sama dengan 28 ditambah 30 dibagi 2, hasilnya adalah 29 gitu ya, jelas ya. Kemudian untuk HCl plus NaOH ini adalah suhu campuran ya 40 atau sebagai suhu akhir T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Sehingga secara lengkap kita tuliskan diketahui seperti ini ya. Volume HCl tadi yang kita ambil 25 mili, volume NaOH 25 mili, T1-nya 29 derajat Celcius, T2-nya 40 derajat Celcius, kemudian rho atau massa jenisnya ini 1 dan J-nya 4,2. Ditanyakan kalau reaksi, maka ada 3 tahap yang kita lakukan di sini ya, yaitu yang pertama menghitung massa HCl ya, karena volume HCl di sini masih dalam mili, maka untuk menjadi massa satuannya itu gram atau kilogram ya. Jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu menggunakan persamaan rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi kalau mau mencari massa, maka kita kalikan rho dengan volume. Rho-nya itu 1, volume dari HCl 25, maka hasilnya adalah 25 gram untuk massa HCl. Kemudian untuk massa NaOH ya sama, yaitu massa sama dengan rho dikali volume. Rho-nya 1, volume NaOH 25, maka hasilnya adalah 25 gram. Nah, langkah yang ketiga, kita menghitung kalor reaksi, yaitu Q menggunakan persamaan MC delta T. M ini adalah massa, di mana massa dari HCl dan NaOH kita tambahkan, yaitu 25 ditambah 25, ya, dikali C, sudah diketahui 4,2, dikali delta T, ya, yaitu T2, dikurangi T1, ya, di mana T2-nya itu adalah 40, T1-nya tadi rata-rata sama dengan 29. Sehingga hasilnya adalah 2310 Joule, atau kalau kita ubah ke kilojoule dibagi 1000, sehingga hasilnya adalah 2,31 kilojoule ya. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, berapa perubahan entalpi reaksi dari reaksi berikut. Nah, inilah ya, disinilah jawaban nomor 2 ini yang kita masukkan ke dalam simpulan tadi gitu ya. Coba kita jawab untuk pertanyaan nomor 2. Nah, di sini saya tampilkan hasil pengamatannya ya. Nah, kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu, yaitu NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Kemudian kita tuliskan MRS ya, di mana untuk mencari pada keadaan mula-mula molnya, kita cari mol dari NaOH dulu ya, dari 1M dikali 25, karena HCl di sini molaritasnya 1, volumenya 25 ya, kita kalikan. Sama halnya dengan NaOH ya, ini ya, NaOH yang ini
kemudian untuk yang HCl itu yang ini. Gitu ya, sama ya. Nah, HCl yang ini ya. Oke, nah 1 kali 25. Maka ya di poin mula-mula ini untuk NaOH molnya adalah 25 milimol ya. Jadi 1 kali 25. Untuk HCl juga ya 25 milimol 1 kali 25 ya. Kemudian bagian NaCl ini belum terbentuk. Lalu pada bagian reaksi berapa yang bereaksi? 25 ya. Karena koefisiennya 1, maka ini 25. 25, 25, 25. Nah, sisanya adalah di sini habis, di sini habis. Pada NaCl ini terdapat 25 milimol NaCl dan H2O 25 milimol HCl. Nah, sehingga nanti ya, ini kita bisa ketahui mol dari NaCl dari reaksi tersebut adalah 25 milimol. 25 milimol ini kita buat satuannya menjadi mol sehingga mol yang kita dapatkan adalah 0,025 mol. Untuk menghitung perubahan entalpi kita gunakan persamaan delta H sama dengan Q per mol ya sama dengan 2310 joule dibagi 0,025 mol ya sehingga di sini hasilnya adalah 92.400 joule per mol gitu ya. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam simpulan yang tadi ya, simpulan yang di sini ya. Nah, di sini ya. Oke, 92.400 joule per mol ya. Nah, kemudian ini ada tanda min. Dari mana tanda min? Nah, kita menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya, sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 ini adalah seperti ini. Nah, reaksi tersebut termasuk eksoterm atau endoterm? Jelaskan ya. Nah, dalam reaksi penetralan yang terjadi pada larutan NaOH dan HCl itu termasuk dalam reaksi eksoterm. Kenapa? Ya, hal ini terjadi karena pada sistem itu mengalami pelepasan kalor ya. Sistem melepas kalor ke lingkungan yang ditandai dengan adanya kenaikan suhu yaitu 29 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Di mana reaksi eksoterm ini ya, nilai delta H-nya ya itu sama dengan negatif ya, negatif. Maka ya di sini boleh kita lengkapi, di sini kita beri tanda min seperti ini juga boleh ya. Kemudian di bagian simpulan tadi kita sudah mengetahui kenapa ada tanda minus tersebut gitu ya. Baik, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai sini untuk pembahasan mata uji termokimia. Bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe channel Smart Kimia ini, dan jika video ini bermanfaat dan juga memberikan informasi dan tambahan pengetahuan wawasan untuk kalian, bisa tekan like dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.